dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami yang bertema Hospital Indonesia Dataset. Kelompok kami terdiri dari Naufal Rizky Permana dengan NIM 19240787, Akmal Mulazama dengan NIM 19241307, Rahmat Ferdiansyah dengan NIM 19241462, Muhammad Raihan dengan NIM 19240486. Latar belakang. Sektor kesehatan merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional. Rumah sakit memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan medis yang menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan jumlah rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, diperlukan analisis data yang akurat dan komprehensif untuk menganalisis sebaran fasilitas kesehatan, mengetahui klasifikasi dan kapasitas layanan rumah sakit, mendukung perencanaan dan pemerataan pelayanan kesehatan, menyediakan informasi bagi pengambilan kebijakan yang tepat. Melalui analisis data ini, kita dapat memahami kondisi sistem kesehatan nasional secara lebih mendalam dan objektif. Rumusan masalah. Dalam analisis ini, rumusan masalah yang ingin dijawab adalah 1. Bagaimana distribusi rumah sakit di Indonesia berdasarkan provinsi dan kabupaten atau kota. Kedua, apa saja jenis dan kelas rumah sakit yang paling dominan di Indonesia. Ketiga, bagaimana persebaran kepemilikan rumah sakit pemerintah versus swasta. Keempat, bagaimana kapasitas rumah sakit dilihat dari jumlah tempat tidur, layanan, dan tenaga kerja. Kelima, apa kesimpulan umum yang dapat diambil dari analisis data rumah sakit ini? Penilaian ini bertujuan untuk 1. Menganalisis sebaran rumah sakit berdasarkan provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis dan kelas rumah sakit yang paling umum di Indonesia. 3. Menganalisis bentuk kepemilikan rumah sakit, baik pemerintahan, swasta, maupun kementerian. 4. Mengetahui kapasitas rumah sakit melalui jumlah tempat tidur, layanan yang tersedia, dan jumlah tenaga kerja. 5. Memberikan gambaran umum kondisi fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Library program Pandas digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data berbentuk tabel. Seaborn, library visualisasi data tingkat tinggi berbasis Matplotlib. NumPy, library dasar untuk operasi matematika dan array, vektor dan matriks. Matplotlib, Pilot, modul dalam Matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik. Datetime, library bawaan Python untuk menangani data waktu dan tanggal. Ada lagi. Untuk yang pertama, import library yang akan digunakan pada proyek Hospital Indonesia. Di sini kita memakai library dari Pandas. Dan untuk file dataset yang digunakan adalah Hospital Indonesia .csf. Yang kedua, tampilkan 5 data teratas dan 5 data terakhir hospital. Untuk 5 data teratasnya kita memakai data titik head. Dan untuk menampilkan 5 data terbawah kita menampilkan data titik tail. Di sini adalah outputnya. Kita bisa melihat outputnya. Yang ketiga, untuk menampilkan info data, kita memakai data titik info. Di sini kita bisa melihat info dari datanya, field datanya, kolom-kolom datanya. Di sini yang keempat, untuk menampilkan duplikasi data. Kita untuk menampilkan
Duplikasi data itu memakai data titik unique dalam kurung tutup kurung. Yang kelima, menghitung nilai yang hilang. Isnul yang pertama digunakan untuk mengetahui baris atau record yang tidak memiliki nilai yang hilang. Dan yang kedua, isnul titik show digunakan untuk mendapatkan jumlah record yang hilang di setiap kolom. Di sini ada sintaka, di sini outputnya. Yang keenam, revision data. Untuk pengurangan data, kita memakai data titik drop dalam kurung lagi, terus kutip 1, karena menurut saya data kepemilikan tidak apa-apa kalau untuk dihilangkan. Jadi saya memakai kolom data kepemilikan, habis itu kutip 1, tutup kurung, koma, aksis sama dengan 1, tutup kurung. Yang ketujuh ada preferensi data, menambahkan kolom data baru dengan NP data tahun berdiri, NP random, dan di 2020 selain data diri, data today, year, data tahun berdiri, print data, yang ke-8 ada preparation data, speed data. Bentar. Data alamat, str split, str data kecamatan, data alamat, str split, kecamatan str get, data alamat jalan kecamatan head. Yang ke-9 verifikasi data, pembersihan data. Print data provinsi Nuniq, print data provinsi Nuniq. Data provinsi replace DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Link PD nanti data provinsi link PDT 10 ada ringkasan strategik numerik. Metode ST hanya menampilkan data tipe data numerik. DT data discrete, DT. Yang ke-11
Ada ringkasan statistik, semua data, metode, distrip, include, all, menerbitkan semua data termasuk tipe data objek. Metadata 12. Ada ringkasan statistik. Ada ringkasan statistik mengenai mengendalikan objek. Data PD, data objek, data select, include object, columns. Data numerik, data select, data include NP number, columns, choice. Print categorical variable, print data object, print numerical variable, print data 13. Visualisasi data numerik. Data objek, data select, data include object, column. Import matplotlib, plot as plt. Import Simon as SMS. Call in dan scale down data full scale 2 plt figur page size 15,4 size to plot 1,21 data full is data plt variable plt subplot 1,2 box data plt star. Ini outputnya. Ada visualisasi data objek. Ini codingannya. 15. 15 anjing. Ini outputnya. Kesimpulan dari hasil analisis data rumah sakit di Indonesia dapat disimpulkan bahwa satu rumah sakit tersebar luas di berbagai provinsi, kabupaten, kota dengan definisi wilayah padat penduduk. Dua jenis rumah sakit yang paling dominan adalah rumah sakit umum yang melayani berbagai jenis penyakit. Kelas rumah sakit yang paling banyak adalah kelas yang merupakan tingkat menengah dengan fasilitas cukup lengkap. 4. Kepemilikan rumah sakit didominasi oleh pemerintah daerah dan swasta dengan peran penting dari kementerian di beberapa wilayah. Rata-rata kapasitas tempat tidur dan tenaga kerja bervariasi, mencerminkan ketimpangan antar wilayah dan wilayah yang perlu ditangani lebih lanjut. Data ini dapat menjadi dasar penting untuk pengambilan kebijakan distribusi anggaran dan perencanaan layanan kesehatan yang lebih merata di masa depan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.